buat belajar? Masih yakin? Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Saya cek dulu kehadiran kalian kelas 11 TJKT 2. Afrila, Ahmad Haikal, Aida, Alia, Aklia, Ardias, Aurora, Bian, Davanta, Gila, Dwi, Fahreza, Farizal, Fatih, Sakit, Gustin, Imam, Humaira, M. Zulfan, Moh Nazril, Syarif, Adiba, Akil, Hamdi, Nafian, Sakit, Raditya, Syariful, Naila, Najwa, Nova, Kurot, Sayida, Sin, Septiani, Sidki, Sinta, Surya, Zahratun. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Kira-kira sudah pernah mendengar teks cerpen belum? Sudah ya, dulu di SMP kalau tidak salah ya. Baik, nah nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang teks cerpen. Kemudian sebelumnya saya memberitahukan dulu tujuan akhir daripada pembelajaran ini adalah saya harap kalian itu bisa memproduksi teks cerpen dengan baik. Dilihat dari unsur pembangunnya maupun yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti tes ataupun yang harus kalian lakukan selain memproduksi teks cerpen adalah menggunakan tes tertulis secara individu maupun berkelompok. Nah, sebelumnya biar kalian tambah semangat untuk menimpa ilmu, maka kita lakukan ice breaking dulu. Boleh berdiri? Ya, sudah berdiri? Ini namanya salam pagi, siang, malam. Namanya salam apa? Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Kalau saya bilang pagi, berarti tepuk tangannya itu satu kali yang kenceng. Gitu. Paham ya? Kalau pagi berapa kali? Satu. Kalau siang 2 kali. Paham? Kalau malam tepuknya setengah. Setengah itu gimana? Nah, berarti tidak ada bunyinya. Ulangi ya, coba kita tes dulu. Pagi, siang, malam. Nah, bisa ya? Siap ya? Oke.
Bu, gimana kalau yang tidak konsentrasi? Yang tidak konsentrasi kita guyur gitu ya? Enggak, bercanda. Siap ya? Pagi, 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 siang. Apa itu? Siapa tadi? Wah, ulangi. Pagi, siang, siang. Yuk, ulangi. Pagi, siang, siang. Kelebihan. Oke, pagi, malam, malam. Nah, bisa ya. Pagi, pagi, siang, siang. Kayak nepuk-nepuk mau ada apa gitu ya. Oke. Lagi, siang, siang, malam. Ah, siapa tuh tadi yang gak konsentrasi? Kena ya, siapa? Sekali lagi harus sudah konsentrasi semua ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Yuk, ulangi bentar. 1, 2, 3, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Boleh duduk kembali, boleh duduk. Nah, sebelum masuk ke materi, kita lakukan dulu yang namanya pretest ya. Pretest, tahu pretest? Tes di awal. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kalian dalam teks cerpen. Silahkan boleh dibuka ponselnya, taruh di atas meja kalian masing-masing. Sudah? Buka link SMM. Mohon maaf, student ya? Pakainya web student, silahkan. Sudah semuanya? Sudah dibuka? Langsung ke dalam nilai ujian ya? Ujian. Sudah saya buka bagian ujiannya. Waktu kalian soalnya ada 5. Waktu mengerjakan maksimal 5 menit. Ya, maksimal berapa menit? 5 menit. Sudah semuanya sudah? Yuk, saya beri waktu 5 menit. Sudah belum? Kenapa? Yang bawah pretest ya, pretest. Yang pretest, yang post-test untuk nanti di akhir. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah silakan bisa dimulai. Yuk. Waktunya hanya 5 menit. Kerjakan. Sudah? Sudah belum? Ini kenapa nggak keluar ya? Sudahkah? 2 menit lagi. Waktu mengerjakan 2 menit lagi. Sudah? Oke.
Yang sudah, ponselnya bisa dimasukkan ke laci. Dikerjakan sendiri ya, kalau bisa ya. Ya sudah selesai, langsung ponselnya bisa dimasukkan lagi ke laci masing-masing. Satu menit lagi. Oke, cukup. Baik, silakan ponselnya bisa dimasukkan ke laci masing-masing. Sudah ya? Baik, terima kasih. Nah, sekarang perhatikan baik-baik video berikut ini. Sudah selesai ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Yuk, angkat tangan. Ya silahkan. Apa Mas? Pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut adalah bahwa kita harus senantiasa berbuat baik pada orang lain, karena kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tersebut atau orang yang lain.
Oke, baik. Beri tepuk tangan. Bagus sekali. Yang lainnya, coba yang lainnya ada, silakan. Yang lainnya? Selain Mas Zulfan, ada lagi? Kira-kira tadi benar apa yang diomongkan atau yang disampaikan oleh Zulfan, bahwasanya dari video itu yang bisa kita ambil adalah kita harus berbuat baik kepada sesama, ya. Tidak hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk hidup. Nantinya apa yang kita tabur, nanti itu akan yang kita tuai, gitu ya. Jadi berbuat baiklah kepada sesama, nanti kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oke, nah kira-kira kurang lebih seperti itu makna yang bisa atau amanat yang bisa kalian dapatkan melalui video tersebut. Nah sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Sudah ada yang pernah menulis sesuatu di buku diary? Ada yang punya buku diary nggak sebelumnya? Ada nggak? Ada. Siapa yang punya buku diary? Angkat tangan. Biasanya perempuan. Iya, kamu punya satu. Hanya satu. Yang lainnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak masalah. Satu. Buku diary kamu berfungsi tidak? Untuk menulis keseharian gitu ya. Apa yang sudah kamu lakukan terus kamu tulis gitu ya. Oke. Yang lainnya kadang menuliskan sesuatu selain di buku diary nggak? Di status mungkin? Iya. Di mana? Ayo ngaku. Story ya? Status WA, status Instagram, status Facebook itu? Iya. Iya, baik. Entah itu di buku diary maupun dibuat status Facebook, Instagram maupun yang lainnya itu enggak masalah. Yang penting kamu sudah pernah memulai untuk menulis sesuatu. Kegiatan kamu, apa yang kamu rasakan pada hari itu, bisa kamu tuangkan di buku diary maupun di yang lainnya. Kalau sekarang karena sudah marak teknologi, maka dituangkannya dalam media sosial. Baik, nah sekarang ada tayangan PowerPoint-nya. Ini tentang materi teks cerpen. Codot. Nggak bisa ya? Sini. Oh ini dia. Baik. Ini tadi tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan bahwa setelah tadi kamu menonton video itu kalian dapat mendapatkan nilai-nilai kehidupan dalam video tersebut dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya kalian akan membuat atau memproduksi sebuah teks cerpen. Nah, yuk ditebak. Siapa? Siapa? Raditya Dika. Kenal? Oh tahu. Lihat di mana? Stand up comedy. Iya. Selain dia berprofesi atau punya hal yang berkaitan dengan stand up comedy, juga suka menulis. Ada yang pernah membaca bacaan atau buku yang diproduksi oleh Raditya Dika? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Belum. Oke, baik, setelah ini harus ya. Siapa? Nggak tahu. Biasanya anak cowok ini tahu ini. Siapa yuk? Yang suka nonton Abrakadabra. Siapa? Hah? Ya, pencipta apa? Bukan pencipta Harry Potter. Pencipta novel Harry Potter. Siapa namanya? J.K. Rowling. Ada yang sudah pernah dengar? Belum ya. Tapi ada yang sudah pernah baca novelnya? Belum juga. Tapi kalau filmnya sudah? Sudah. Bagus nggak? Bagus. Ternyata film Harry Potter itu diadaptasi dari sebuah novel yang diciptakan atau yang ditulis oleh J.K. Rowling ini. Ya, ini namanya J.K. Rowling, seorang ibu rumah tangga. Dia hanya seorang ibu rumah tangga, kemudian di sela-sela kesibukannya mengurus rumah tangga, beliau itu menulis dan tidak disangka tulisannya menjadi viral. Oke, lanjut. Hilang. Yang terakhir, tahu yang pernah dengar Laskar Pelangi? Nah, apa? Siapa ini kira-kira? Berarti penulis siapa? Nggak ada yang tahu juga. Penulis dari novel Laskar Pelangi, namanya kenalan dulu, Mas Andrea Hirata. Ada yang tahu? Oke, banyak sekali karya yang diciptakan oleh Andrea Hirata ini. Salah satunya itu Laskar Pelangi. Baik.
Aduh, hilang lagi. Selanjutnya, saya tidak akan membahas tentang apa itu cerpen karena saya sudah tahu, kalian pasti sudah tahu cerpen itu berupa cerita pendek. Maksudnya cerita pendek gimana? Ada yang bisa menafsirkan nggak? Maksud dari cerita pendek itu seperti apa? Apakah ceritanya itu bisa diukur pakai penggaris? Hanya 5 cm sehingga disebut sebagai cerita pendek? Apa coba? Yuk, ada yang bisa? Silakan. Apa, Nduk? Apa? Cerita pendek apa? Cerita? Senyum loh dia. Yang tahu cerita pendek itu apa? Katanya sudah pernah. Cerita pendek, cerita yang berisi tentang kehidupan. Iya, terus? Oke, boleh. Ya, jadi cerita pendek itu maksudnya bukan berarti bisa diukur pakai penggaris hanya panjangnya 5 cm itu bukan. Tetapi bisa dilihat dari maknanya. Kemudian bentuk tulisannya atau jumlah halamannya tidak panjang seperti novel. Seperti itu ya. Jadi benar apa yang diucapkan oleh Mas ini. Berikutnya, dalam membuat sebuah cerpen itu ada yang namanya unsur-unsur pembangun. Jadi tidak hanya rumah saja yang punya unsur pembangun, cerpen pun punya. Ada berapa unsurnya? Apa dengan apa? Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang bisa ngasih tahu ke saya unsur intrinsik itu yang seperti apa? Yang berasal dari dalam apa? Dari dalam apa? Iya. Ya, membangun dari dalam cerpen tersebut. Kalau yang ekstrinsik berarti dari luar. Paham ya? Nah, sebelum saya tayangkan slide berikutnya, ada yang bisa ngasih tahu tidak? Kira-kira unsur intrinsik itu ada apa saja? Ada? Ya, silakan. Tokoh. Ya, satu. Terus tema, alur, apalagi latar, sudut pandang 5. Gaya bahasa satunya? Amanat. Apakah benar? Coba kita lihat. Kok ini lagi? Satu. Ini lagi gimana sih? Nah, satu tema. Tema ya, benar ya? Tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada latar. Apalagi? Ada alur. Selanjutnya ada amanat, gaya bahasa atau sudut pandang. Yang terakhir sudut pandang. Jadi benar ada berapa? 7. Paham ya? Saya sekilas saja membahasnya. Tema, kira-kira tema itu apa? Tema? Iya, ide pokok. Ya, pokok cerita. Ya, itu tema. Atau gambaran dari cerita itu. Kemudian kalau tokoh penokohan, tokoh itu yang memperagakan atau orangnya, pelaku. Kalau penokohan, wataknya. Bisa ya? Berikutnya latar. Latar itu ada apa saja? Tempat, waktu, suasana terjadinya sebuah cerita. Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira kalau latar tempat itu contohnya? Iya, di sekolah. Ada apa lagi? Di rumah. Kamu tuh ngingetnya di rumah gitu terus ya. Kalau latar waktu? Pagi, siang, sore. Boleh menunjukkan pukul nggak? Pukul 1. Boleh. Kalau latar suasana? Sedih, senang. Bisa latar suasana itu bisa menunjukkan yang kita alami atau bisa lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya ada alur. Alur itu apa? Oh ya, jalannya cerita. Ini sudah bagus-bagus ini. Jalannya cerita. Ada berapa alur? Ada 3. Ada alur? Baik. Oke, lanjut. Sekarang amanat. Amanat itu nilai, pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut. Lanjut, sudut pandang. Sudut pandang? Gimana, Mbak? Iya. Yang kayak? Iya, nggak apa-apa ya. Oh iya, dia gitu ya.
Sudut pandang, coba, yuk. Sebelah sini nih kayaknya. Sudut pandang. Iya, saling berpandangan ya. Padahal saya bilang sudut pandang, bukan saling berpandangan. Tidak masalah. Ada yang tahu sudut pandang itu apa? Cara penulis mendeskripsikan toko. Baik. Sekarang gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah apa? Berkaitan dengan apa? Pemilihan kata. Jadi kalau kita menulis cerpen itu kita juga harus memilah-milih sebuah kata yang digunakan. Bagus tidaknya, sesuai tidaknya. Apa tadi namanya? Barusan kayak nyebut nih. Diksi. Pinter. Diksi bagus sekali. Masih ingat ya? Jadi pemilihan kata itu juga disebut dengan diksi, bukan dipsi. Kalau diksi itu teletafis. Namun kalau teletafis bisa aja gitu ya. Lanjut. Nah ini skip aja. Baik, ini tadi sudah dibahas, latar juga, sudut pandang juga. Unsur ekstrinsik sekarang. Unsur ekstrinsik itu yang membangun dari mana tadi? Luar. Ada yang berupa latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang. Latar belakang masyarakat itu artinya apa? Berarti berkaitan dengan lingkungan masyarakatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan lingkungan masyarakatnya itu sudah kental dengan agama, berarti ya nanti penulis juga akan menulis tema-tema tentang keagamaan dan sebagainya. Selanjutnya, latar belakang pengarang meliputi biografi, kondisi psikologis dan aliran sastra. Sampai sini ada pertanyaan? Ada tidak? Tidak. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen kita golongkan ada berapa ini? Ada apa saja? Agama. Ada yang bisa ngasih tahu saya nilai agama itu berkaitan dengan apa? Coba satu. Saya. Siapa tadi saya? Zulfan lagi. Apa Van? Nilai agama berkaitan dengan kepercayaan. Berkaitan antara individu dengan Tuhan atau kepercayaannya. Bagus. Berikutnya nilai sosial. Ayo. Hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Moral, tingkah laku baik buruknya seseorang. Terakhir nilai budaya, tradisi. Kalau di Pekalongan tradisinya apa? Megono. Jamnya ya sabar. Apa? Tradisi ya? Apa? Kalau di bulan puasa ada nggak tradisi? Sebelum puasa nyadran. Apa mas? Sawalan itu setelah lebaran. Oke, bagus. Lanjut. Sudah terima kasih nih loh. Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks cerpen. Yang pertama yang harus kamu lakukan tentunya menentukan tema. Boleh atau bisa tidak kita kalau mau menulis sebuah cerita tidak ada temanya dulu, bisa nggak? Bisa, tapi nanti ketika kamu sudah menulis pasti akan tergoyahkan, tidak akan fokus, benar nggak? Tapi kalau sudah ada tema nanti kamu fokus. Oh iya, tujuan hidup saya itu untuk sukses ya, berarti kamu harus mengejar kesuksesan tersebut. Sama dengan menulis cerpen atau menulis hal yang lain, ditentukan dulu temanya apa. Kalau sudah nanti kamu bisa fokus untuk menulis. Selanjutnya menentukan jenis cerpennya, ya, menentukan jenis cerpen. Cerpennya mau digunakan untuk yang sekiranya setara dengan umur kalian atau di bawahnya atau di atasnya, ya. Berikutnya ada yang ketiga menentukan alurnya, mau alur maju, mundur atau campuran, itu juga harus ditentukan di awal. Yang keempat tentu tokoh dan penokohan. Jangan sampai kalau membuat cerita tidak ada tokoh, apalagi tidak ada penokohannya. Kan aneh ya, masa yang cerita nggak ada tokohnya kan gimana gitu kan. Yang kelima menentukan tempat dan waktu. Tempat juga harus ditentukan di awal, mau di mana tempatnya. Oh, karena ini temanya tentang anak sekolah, berarti tempatnya di mana? Di sekolah. Boleh nggak tempatnya di taman? Ya barangkali ada yang berkaitan dengan tugas sekolah yang harus di taman kan, boleh saja. Berikutnya waktunya, sudah menulis garis besar cerita. Ini dinamakan juga dengan konsep atau kerangka
cerita. Jadi ditulis, nanti kamu habis ini mau ngapain, ceritanya mau seperti apa, itu harus kamu reng-reng atau ditulis dulu kerangkanya. Ya. Yang ketujuh, memperhatikan unsur pembangun tadi, antara unsur intrinsik juga ekstrinsik, diperhatikan. Sudah sesuai semua belum? Sudah ada semua belum dalam cerita? Jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti kalau yang tertinggal seperti kamu ketika memasak tanpa garam. Enak nggak kalau masak tanpa garam? Enggak, ya kan, nggak ada rasa. Terakhir baru menuliskan judul. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada tidak? Belum. Baik, kalau belum saya minta tolong bentuk kelompok ya. Tidak boleh perempuan-perempuan, laki-laki, harus acak. Saya beri waktu 1 menit, bisa? Silakan membentuk kelompok. Nanti kelompok 1 sini, 2, 3, 4, 5, 6 depan. Ya. Sudah? Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. 6 sebelah sini. Bercampur ya, kelompoknya bercampur. Sudah? Bercampur ya, bercampur. Sudah bercampur semuanya? Sudah. Baik, terima kasih. Kelompok 1 benar. 2, 3, 4, 5, dan 6. Gak ada yang sama, oh. Gak ada. Baik, ini udah semuanya. Sekarang sambil dipikirkan, beri kelompok kamu dengan nama sesuai dengan jurusan kalian. Kalian kan TJKT, berarti yang berkaitan dengan teknik komputer dan jaringan. Nggak boleh ada yang sama. Kelompok 1 kira-kira mau dinamai apa? Mikrotik. Kelompok 2 apa? Hardware. Susah ya. Kelompok 3 oh, hardware, software, mikrotik. Oke. Yang gampang-gampang bisa nggak? Apa ulang? Debian. Router. Apa? Bingung ini. Apa? Ayo. Hah? Linux. Baik. Mikrotik, hardware, software, Debian, router, Linux. Sudah? Diingat-ingat ya namanya ya. Baik. Saya bagikan LKPD. Tahu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kamu cermati beserta dengan kelompok kalian masing-masing. Boleh diputar kursinya. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Putar ya. Silakan habis ini diskusi. Yuk. Sudah? Sudah. Nah, di LKPD yang sudah kamu dapatkan, di situ ada yang namanya text cerpen. Tugas kamu dengan kelompok, silakan cerpennya kamu cermati. Selanjutnya di bawahnya ada soal. Nah, tugas kamu apa? Mengerjakan soal tersebut. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Bisa ya? Bisa nggak? Nggak bisa? Berapa? 10 menit. 15. Baik, tapi 15 menit setelah itu langsung presentasi ya? Bisa? Oke, yuk silakan. Berarti nanti selesai pukul 12 kurang 5 menit. Siap.
Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap terkenal. Kamu ada sambut saya. Kita hingga mereka memulai menurut saya. Bagaimana? Susah tidak? Tidak ya? Gimana? Susah? Sulit? Iya? Masa? Itu kan tinggal dicermati. Kemudian semuanya sudah ada di sini kan? Iya. Kenapa Ustadz Samsuri disebut tokoh utama dan terakhir adalah tokoh pendukung? Kalau Pak Hatweb sudah? Belum? Susah, masa ini susah? Masih mencermati? Enggak, ya iyalah dijawab semua. Jawab semua. Semuanya sudah ada di situ kok. Nanti kalau sudah langsung dituliskan di lembar terakhir ya. Kelompok software. Sudahkah? Belum? Masih dibaca? Kesulitan menemukan kira-kira? Yang pertama kali kalian lakukan apa? Membaca teksnya atau perintahnya? Iya, yang dibaca adalah perintahnya terlebih dahulu. Nanti kamu mudah untuk menemukan jawabannya di situ.
Debian ini, kelompok Debian. Bagaimana? Loh, kelas, iya benar Debian ya. Boleh. Sudah sampai sejauh mana ini? Masih dianalisis. Optimis bisa ya? Bisa ya? Presentasi? Enggak, satu saja. Nanti saya sampaikan satu-satu aja. Router, bagaimana kelompok router? Sudah sampai sejauh mana? Jauh banget. Sudah ada yang ketemu jawabannya belum? Belum, masih dianalisis. Baik. Semangat. Yang terakhir ini kelompok mikrotik. Apa tadi lupa saya? Iya, Linux atau mouse ini? Linux. Udah sampai sejauh mana? Satu aja belum. Ayo, waktunya sudah hampir selesai nih. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Setelah ini kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Diwakilkan oleh satu orang. Masing-masing kelompok dua, baik. Masing-masing kelompok diwakilkan oleh 2 orang. Ya. Nanti kelompok lain menanggapi. Lima menit lagi. Yang sudah hasil diskusinya bisa ditulis pada LKPD masing-masing. Tidak saya karena saya ini karena itu saya Muhammad Azizah saya akui nama saya oke 3 menit lagi.
Sudah selesai? Belum? Kurang satu. Kurang berapa? Satu. Baik, saya beri tambahan nih waktu 2 menit ya. Oke. 2 menit. Jadi tidak jadi harus jadi. Satu menit lagi. Sudah? Ya, kelompok software belum. Tak pikir sudah, belum ternyata. Apa kabar kelompok Debian? Sepertinya sangat serius sekali ya kelompok Debian ya memikirkannya. Bagus. Mikrotik jangan mau kalah dengan Debian. Hardware dan software kalian bertetanggaan tapi tidak boleh bersepakat bersama. Untuk Linux yang mau ganti MOS, kalian harus konsisten. Yang terakhir ada router. Sepertinya router sudah ya. Sudah belum? Belum. Ayo, sudah belum? Belum juga. Ini sudah saya beri tambahan waktu loh. Oh, sudah selesai ini kiranya ini. Sudah selesai? Belum juga. Ternyata belum. Sudah, ayo siapa duluan ini? Antara Mikrotik, hardware, software, Debian, router, dan juga Linux. Siapa kiranya yang berhasil menuntaskan tugas ini? Yuk. Sudah.
Sudah. Sudah ini mikrotik sudah? Sudah selesai? Yakin? Ya? Baik. Mikrotik sudah selesai. Disusul oleh siapa ini yang sudah selesai berikutnya? Ya? Selanjutnya kelompok siapa lagi yang sudah selesai? Debian sudah, bagus. Berikutnya, kelompok mana lagi yang sudah? Setelah ini silakan siap-siap. Kamu tunjuk 2 orang dari masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Ya. Yuk. Hardware, software, router, dan Linux belum ini. Peringkat ketiga kira-kira siapa ini antara keempat ini? Hardware, software, Linux, dan juga router. Mouse apa router? Linux apa router? Apa? Mouse apa Linux? Keyboard. Enggak konsisten ini, tidak konsisten. Silakan. Sudah habis waktunya. Jadi tidak jadi harus sudah selesai. Baik. Silakan kembali menghadap ke sini semuanya. Saya anggap sudah selesai semua karena waktunya sudah selesai. Ya. Halo. Sudah selesai kan? Sudah. Baik, selanjutnya silakan kalian tunjuk 2 orang dari masing-masing kelompok untuk presentasi hasil diskusi kalian. Sudah siap? Kira-kira kelompok mana dulu yang mau? Debian siap, Debian? Siap, silakan Debian. Gini aja ya tekniknya ya. Siapa yang duluan, setelah itu nunjuk kelompok yang lain. Setuju ya? Setuju? Baik, silakan Debian. Sendiri atau mau ditemani? Yuk, bagus. Boleh, bagus itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mewakilkan dari kelompok Debian ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang cerpen yang berjudul mengapa mereka berdoa kepada pohon cerpen karya Faisal Huda. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan analisis tokoh dan tokohnya, mengapa Ustadz Syafri disebut tokoh utama dan Rai adalah tokoh pendukung dan bukti yang mendukung? Jawabannya karena Ustadz Syamsuri lebih sering muncul daripada Rahim di cerita tersebut. Buktinya karena Ustadz Syamsuri adalah tokoh aku yang merupakan sudut pandang orang pertama dari cerita, sedangkan Rahim merupakan tokoh pendukung yang mendukung cerita. Untuk pertanyaan nomor 2, identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen tersebut, yaitu 1 di Makassar yang terdapat pada paragraf 4, terus musola atau laga yang terdapat pada paragraf 3, takala yang terdapat pada paragraf terakhir yang bukan takala menghindari. Dan borong gatua yang terdapat paragraf 7. Untuk pertanyaan nomor 3, mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada seputar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan disertai bukti. Untuk nomor 3, karena cerpen tersebut menceritakan tentang rakyat Indonesia di Makassar yang masih menganut aliran dinamisme atau menyebar pohon. Buktinya kita dapat mengambilnya pada paragraf pertama, yaitu aku tumbuh di pohon, orang-orang di kampung kami akan tetap percaya bahkan jika harus debat hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayai sejak tahun 1947. Kini pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Hampir setiap hari orang memperebutkan di sana, mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya, lantas mengikatkan kain rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Untuk soal selanjutnya yaitu
nomor 4. Pada cerpen di atas terdapat kutipan "kita harus sadar diri." Ustaz, jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Yang dimaksud dengan kalimat "kita harus sadar diri" Ustaz, yaitu maksudnya adalah kita harus menyadari kemampuan atau kekurangan yang tinggi yang dimiliki oleh rakyat Makassar. Karena di dalam cerita tersebut pasukan Ustadz Syamsuri kalah jumlah dari pasukan lawan yang terdapat pada paragraf nomor 9, terdapat pada paragraf 9. Sekian, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Debian. Silakan, kelompok Debian berhak untuk menunjuk kelompok lain. Kelompok apa? Mikrotik, hardware, software, router, atau Linux, atau yang mouse? Mana? Silakan. Software. Software mana software? Ya, kamu, kelompok kamu. Yuk, satu, berani ya, satu ya? Berani. Bingung sendiri dengan kelompoknya namanya apa ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok software ini menjelaskan hasil diskusi kami untuk soal yang nomor 1. Dan berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan Rahim adalah tokoh pendukung? Karena Ustadz Syamsuri menjadi tokoh utama karena Ustadz lebih sering muncul cerita dari dengan agama. Menurut Rahim sendiri menjadi tokoh pendukung karena Rahim adalah tokoh yang baru dan sering berkomunikasi dengan Ustadz. Seperti kita harus sadar diri Ustadz. Untuk soal yang nomor 2, identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen tersebut. Jadi tempat ada Makassar dan Sulawesi Selatan pada paragraf nomor 4. Ada Goa, Tagalar, Gorontalo pada paragraf 7. Untuk soal yang berikutnya, mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada sekitar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Karena cerita tersebut terjadi saat perang kemerdekaan. Untuk buktinya sendiri, ketika perang kembali pecah pada awal 1947, yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Kami bergumul berdiri seperti kerbau, kaki tangan kami dikelilingi tai, tarik-tarik dari tangan dan badan, berbil-belanda menuntut dengan moncornya dan sesekali mempercepat langkah kami dengan korban yang dalam tertentu atau melangkah. Kami tahu beberapa saat lagi kami akan terjun satu demi satu. Untuk soal yang terakhir, pada cerpen di atas terdapat tulisan kita harus ada diri Ustaz. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Maksud dari makna tersebut adalah saya menjelaskan bahwa kurangnya ketersediaan senjata, pasukan dan kurangnya strategi pasti. Baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok software, silakan. Mau menunjuk kelompok yang mana ini? Masih hardware. Silakan hardware. Silakan bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya, rupa-rupanya hardware masih berseteru dengan kelompoknya. Sudah diputuskan kira-kira siapa yang akan mewakili? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok hardware ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Untuk soal yang pertama, berdasarkan tokoh dan namanya mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan ini adalah tokoh pendukung, berikan bukti yang mendukung jawaban. Karena Ustadz Syamsuri adalah tokoh yang terlibat dalam semua konflik yang terdapat teks dan Rahim sebagai tokoh pendukung karena salah satu murid dan orang kepercayaan Ustadz Syamsuri. Yang kedua, identifikasilah beberapa tempat yang menjadi latar dari instrumen tersebut di kampung, di Makassar, di Langgar, di Nakalar. Yang nomor 3, mengapa latar waktu tersebut terjadi pada sekitar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan sebagai bukti yang hukum. Yang nomor 4,
3 karena perang kembali pecah pada awal 1947. Yang nomor terakhir yaitu nomor 4, pada cerpen di atas terdapat kutipan kita harus sadar diri Ustaz. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita di atas. Kita harus realistis atas perang yang namanya religi dan kita tidak boleh memaksakan apa yang tidak kita miliki. Sekian ucapan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok hardware. Silakan kelompok hardware mau menunjuk kelompok yang mana? Terakhir, Linux. Silakan. Linux atau mouse ini jadinya? Keyboard. Silakan. Ayo. Masih bersih terus ternyata pemirsa. Silakan. Wah, tidak kompak ini kelompoknya ini. Ya, silakan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Linux akan mempresentasikan cerita mengatakan tentang yang pertama berdasarkan analisis mengapa Ustaz Samsuri disebut tokoh utama dan lain adalah tokoh pendukung. Berikan bukti yang mendukung yaitu karena Ustaz adalah aku. Buktinya saya komik Assalamualaikum Ustaz dan lain adalah murid Ustaz sebagai tokoh pendukung. Nomor 2, identifikasi beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen tersebut yaitu di Makassar. Buktinya pada paragraf 4 dan langgar atau musola. Dan nomor 3, mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada sekitar peristiwa memerdekakan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan beserta buktinya. Karena terjadi pada akhir Desember 1946 ketika perang kembali pecah awal 1947. Buktinya yaitu pada paragraf 2 dan nomor terakhir yaitu kita harus sadar diri Ustaz. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut. Sadar bahwa pasukan mereka kekurangan jumlah senjata yang membuat mereka kalah. Sekian dari kami dan salah kata mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Linux ya. Silakan kelompok Linux mau menunjuk siapa? Mikrotix atau sebelahnya router? Sebelahnya router. Monggo, monggo apa ya? Silakan ya. Router. Lagi-lagi nih. Ayo router. Waktu-waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok router akan mempresentasikan jawaban kami tentang cerpen mengapa mereka berdoa kepada pohon. Nomor 1 dengan pertanyaan berdasarkan analisis tokoh dan tokohnya, mengapa Ustaz Samsuri disebut tokoh utama dan lain adalah tokoh pendukung. Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. Karena Ustaz Samsuri di cerpen tersebut berlaku sebagai aku dan terakhir hanya mendukung karena tidak sering muncul dan hanya berkomunikasi sebagian saja. Nomor 2, identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen tersebut. Di kampung, di Langgar, di Batu Niki, Janggung Abdel Pare-Pare, dan di Goa, Takala. Nomor 3, mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada sekitar peristiwa memerdekakan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan sesuai dengan hukum. Karena cerpen tersebut latar waktunya pada kemerdekaan saat merebutkan kekuasaan. Buktinya dengan Desember 1996 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di Langgar. Tempatku setiap hari mengajari anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat pada Rahim, jangan sampai anak dengar, tapi melantang suara sambil dirimu juga akan Langgar dan nanti
jumlah pasukan, sehingga tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok berikut. Terakhir, ayo Mikrotix ini. Selesai lebih dulu tapi tampil terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan analisis tokoh dan penemuannya, mengapa Ustaz Samsuri disebut tokoh utama dan terakhir adalah tokoh pendukung. Karena Ustaz Samsuri sering muncul dalam cerita dan konflik dalam cerita tersebut terpusat kepadanya. Tokoh lain disebut sebagai peran pendukung karena hanya beberapa kali tampil dalam cerita dan pusat konflik tidak terletak padanya. Nomor 2, identifikasi beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerita tersebut. Latar tempat yang ada di cerita tersebut adalah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Batu Niki, Janung, Afdelin, Pare-Pare, dan juga Makassar. Nomor 3, mengapa latar waktu tersebut terjadi pada seputar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Karena terjadi pada tahun 1956 sampai 1947. Indonesia masih berumur sekitar 2 tahun dan masih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buktinya ada pada awal paragraf kedua. Nomor 4, makna dari kata kita harus sadar diri Pak Ustadz, yaitu Pak Ustadz harus sadar Indonesia sudah harus merdeka. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok. Baik, jadi barusan sudah tampil semua kelompoknya mulai dari Mikrotix hingga Linux ya. Semuanya sudah bagus semua, mulai dari analisis soal yang pertama yaitu tentang apa tadi, kenapa Ustadz Samsuri bisa dikatakan sebagai tokoh utama. Karena tadi sudah benar apa yang kalian katakan, apa yang kalian diskusikan, bahwasanya kalau Ustadz Samsuri itu lebih sering muncul ya kan pada cerita. Kemudian konflik itu terpusat juga pada Ustadz Samsuri. Kenapa Rahim itu dikatakan sebagai tokoh pendukung? Karena dia hanya mendukung adanya cerita tersebut, gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, cerita itu terletak di mana atau tempat terjadinya peristiwa tersebut di mana? Di mana kira-kira tadi? Di daerah Pare-Pare, ya kan? Makassar. Di mana lagi tadi? Di Langgar. Tadi ada yang menyebutkan Langgar ya, itu sudah benar. Kemudian kenapa bisa cerita tersebut itu dikatakan terjadi pada peristiwa kemerdekaan? Buktinya ada pada apa? Nah, ada pada tahun ya. Tahun berapa tadi? 1946. Bahwa kita tahu semuanya kemerdekaan itu terjadi pada tahun 1945. Jadi ketika tahun 1946 kira-kira cerita tersebut masih berumur berapa tahun? 1 tahun ya kalau ditunjukkan pada latarnya. Yang terakhir, tadi apa yang terakhir? Hah? Ya, yang mengatakan itu siapa kira-kira? Rahim. Alasannya apa? Banyak sekali alasannya yang muncul. Mulai dari persediaan persenjataan yang terbatas atau kurang. Jumlahnya pasukan yang dimiliki oleh Ustadz Samsuri dan kawan-kawan juga kurang. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Yang terakhir ada satu tugas lagi untuk kalian. Saya akan memberikan sebuah gambar seri. Tahu gambar berseri? Gambar berseri itu ada gambar ya. Kemudian itu ada seperti apa namanya alur-alurnya. Tugas kalian nanti masing-masing kelompok gambarnya sama, tapi dikerjakan secara individu. Membuat apa? Membuat konsep cerita. Nah, ini sudah saya berikan contohnya. Jadi silahkan kelompoknya tetap menggunakan kelompok kalian ya, Mikrotix, hardware, software dan sebagainya. Kemudian ditulis membuat konsep teks cerpen ya. Nah, yang perlu ada apa? Pertama harus ada tema. Temanya apa? Masing-masing kelompok harus disesuaikan dengan gambarnya. Kemudian yang berikutnya ada jelas tokoh dan penokohannya, dilihat di gambarnya ada berapa tokoh. Kemudian yang berhak menentukan penokohannya siapa? Kalian sendiri.
ya. Kemudian yang ketiga alur. Alurnya boleh alur maju, mundur ataupun campuran. Jadi bebas, ya. Kemudian latarnya juga kamu tentukan sendiri. Bisa disesuaikan dengan gambar yang sudah kamu dapatkan atau peroleh, bisa kamu karang lagi atau dikembangkan lagi. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Mau pakai sudut pandang orang keberapa? Orang pertama boleh, orang ketiga juga boleh. Dan yang terakhir ditentukan amanatnya. Dibuat bagan-bagan seperti ini. Paham? Oke, tugasnya individu ya. Gambarnya masing-masing kelompok itu sama. Didiskusikan langsung. Yang sudah dapat gambar langsung didiskusikan. Baik. Gambarnya satu. Jangan lupa selain diberi nama kelompok juga diberi nama masing-masing ya. Mohon maaf. Dua, tiga, empat, lima. Baik, coba minta perhatiannya sebentar. Gambar berserinya satu kelompok itu sama, tapi konsep ceritanya harus berbeda. Karena saya tahu pemikiran kalian pasti akan menumbuhkan hal-hal yang berbeda. Ya, ingat ya. Kemudian pada bagian pojok kanan atas beri nama kelompok, misalkan mikrotik. Kemudian nama individunya siapa, kelas. Jangan lupa. Paham? Dan semua komponen ini harus ada. Mulai dari tema, kemudian ada tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan juga yang terakhir ada amanat. Dibuat bagan-bagan, boleh digambar semenarik mungkin. Saya beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Lebih bawah kita dulu. Boleh dibolak-balik ya. Jangan lupa untuk menyertakan nama kelompok dan juga nama individu. Apa? Susah? Enggak ya? Waktu terus berjalan ya. 8 menit lagi. Boleh digambar, boleh hanya dibuat bagian-bagian saja. Jadi bebas sekreativitas kalian. Tema kelihatan tidak dari sini. Tema, toko penokohan, kemudian alur, latar, sudut pandang, amanat. Jadi harus ada kelima unsur itu. Sudah mulai nulis nih. Boleh dibentuk bagian-bagian ya, tidak hanya seperti itu deskripsi saja. Bagian seperti itu, misalkan saja kamu tulis kota atau dibuat kota-kota itu cukup. Kalau hanya seperti ini kan kayaknya kan dicermati kurang menarik gitu ya. Jadi sekreatif kalian semenarik mungkin. Ya. Nah, ini sudah mulai nih. Sudah mulai. Oke, ditentukan kira-kira mana yang jadi tokoh utama. Siapa? Boleh, bebas. Mau yang ini tergantung kalian karena kalian yang mau menciptakan ceritanya kan. Pokoknya boleh. Boleh kalau kalian menemukan ide seperti itu nggak masalah. Boleh. Ini kelapa bukan sih? Yang ini ya terserah kalian imajinasikan seperti apa, sekreatif kalian ya. Yang penting kan ini kalian yang mau mendesain, jadi silakan. Mana tuh surat pandai? Ada. Surat apa bu? Ada kan? Ada. Yuk, sudah mulai menyusun ini. Jadi saya bebaskan ke kalian ya, di gambar itu ada 3 toko, kemudian kalau kalian mau menambahkan toko yang lain boleh. Kira-kira yang mau jadi toko utama siapa ditentukan gitu ya. Iya, di toko dan penokohan. Sertakan namanya siapa, itu bebas. Kemudian ditulisi, oh ini toko utama, toko apa namanya? Toko satu aja, satu saja. Lanjutkan dong. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Dilanjutkan. Terus langsung wataknya. Iya, diberi wataknya di dalam kurung juga boleh. Karena ini masih bentuknya konsep ya. Yuk. Sudah menemukan, sudah berhasil menggali ide, sedang digali.
Yuk, kira-kira yang ini yang mau dijadikan toko utama yang mana? Sama nggak nih setiap anak? Beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang ambil toko yang beda, misalkan satu ini boleh, ya kan? Misalkan ini boleh dijadikan toko utama satu anak, yang lainnya misalkan yang ini juga boleh gitu. Jadi berbeda-beda. Karena yang mau membuat itu kan kalian ya kan. Jadi kalian saya bebaskan kalian. Yang sebelah sini sudah menemukan ide? Sudah. Toko utamanya boleh beda ya. Tadi seperti sebelah sana karena gambarnya ada pohonnya, yang mau dijadikan toko utama pohon boleh. Jadi saya bebaskan ke kalian. Apa ini? Ini emang coro bukan? Ini yang hidup di kumbang kan ya? Boleh. Kalau yang mau toko utamanya menurut kamu kumbang juga boleh. Jangan lupa menuliskan nama kelompok dan juga nama individu di pojok kanan atas. Dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Yuk, 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Harus ada 5 komponen atau unsur ya. Ada tema, tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, yang terakhir ada amanat. Tiga menit lagi. Nang mata gigi apa itu? Sekarang malah mikir. Ya semua benar nih, yang benar latihan cari Kayak rambut positif. ini apa? Petrus. Petrus sana nih kan? Petrus. Kristina udah musik. Kalau maju terus pikir, itu pandang orang ketiga. Satu menit lagi. Kalau tarik yang sore
Keras kepala. Ayam keras kepala. Ben, ini kebak. Represi gimana? 30 detik. Cukup. Baik, sudah. Wih, bikinnya kalau aku. Sudah, yuk, sudah selesai. Dikumpulkan di meja paling depan. Yang sudah dikumpulkan di meja yang paling depan. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan di meja paling depan. Yuk. Taruh di meja paling depan. Sini ya, di masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok. Sebelah sini saja. Masing-masing kelompok. Ya, sebelah sini. Oke, terima kasih. Ya, kelompok. Taruh di sini ya. Sebelah sini. Baik. Kalau sudah menghadap, kembali menghadap ke mari. Sini. Sudah? Ya, terima kasih. Kelompok hardware, software ya, sebelah sini ya? Software, yuk. Software sini hardware. Baik, masih semangat ya? Masih. Baik, terima kasih. Nah, sudah. Selanjutnya, nanti ya konsep yang sudah kalian buat ini akan kalian kembangkan menjadi sebuah teks cerpen ya, sesuai dengan tadi yang sudah kamu buat. Tokonya ada siapa saja, alurnya entah itu maju mundur atau bahkan ada yang campuran, lokasi atau latarnya, suasananya seperti itu ya. Nah, amanatnya juga. Selanjutnya silakan kalian ambil lagi ponsel kalian yang sudah kalian simpan. Saya beri waktu untuk mengerjakan soal post test pada web atau LMS sekolah di web student. Waktunya hanya 5 menit ya. Sudah siap? Sudah saya buka? Saya buka. Sudah? Ponselnya? Loh, di mana ini? Ponselnya di mana? 5 menit ya. Waktu mengerjakan soal 5 menit. Soalnya hanya ada 5. Baik, sudah siap? Sudah dibuka semuanya? Web studentnya sudah dibuka? Kalau sudah, silakan dikerjakan. 5 menit dari sekarang.
3 menit lagi. Sudah. Satu menit lagi. Sudah selesai? Sudah, baik. Sudah selesai semua. Kalau sudah silakan dimasukkan kembali ponselnya. Sudah ya? Kita review kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi tentang teks cerpen ya. Diawali dengan kita sudah belajar nilai-nilai kehidupan dari video yang Joy Story tadi. Bahwasanya kita itu harus berbuat baik kepada sesama agar nantinya kebaikan itu juga kembali kepada diri kita. Kemudian tadi unsur-unsur pembangun cerpen ada berapa? Ada 2. Ada apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik dari luar. Unsur intrinsik ada apa saja? Tema, alur. Baik, kalau ekstrinsik tadi nilai-nilainya ada nilai apa saja? Agama, moral, sosial, budaya. Bagus. Nah, yang terakhir tadi bagaimana sih cara-cara atau langkah-langkah dalam menulis teks cerpen? Yang pertama menentukan apa tadi? Tema dulu. Kemudian setelah tema ditentukan, nah, menentukan jenisnya. Kemudian berikutnya apa lagi? Tokoh penokohannya. Setelah tokoh penokohannya, alur. Setelah alur, latar. Apalagi? Gaya bahasa, sudut pandang, dan yang terakhir judul. Nah, sudah semua ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah bisa kira-kira? Sudah. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih seputar dengan teks cerpen. Tapi bedanya apa? Nanti konsep cerita yang sudah kamu buat ini akan dikembangkan lebih lanjut, lebih baik lagi menjadi sebuah cerita. Paham? Baik, kalau paham saya cukupkan, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan ya. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.